Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi ini, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dan atas izinnya, kami telah menyelesaikan tugas mata kuliah Planning dan Manajemen Network. Topik yang akan kami bahas adalah mengenai OSI layer. Perkenalkan, kami dari jurusan Network, kelas 7 NT2, kelompok 4, kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Idan Subagja, yang kedua Yuli Yuliawati, yang ketiga Muhammad Jamaluddin Rahayu, yang keempat Mutiara. Kepada narasumber pertama, Muhammad Jamaluddin, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjalankan dengan TED 2633 jaringan komputer. Latar belakang banyak sistem jaringan dibangun dengan hardware dan software yang berbeda. Hasilnya sistem jaringan banyak yang tidak kompatibel dan ini menyulitkan sistem jaringan menggunakan spesifikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Mengatasi masalah ini, International Standardization Organization atau ISO membuat sebuah model jaringan yang membantu membangun sistem jaringan, mengimplementasikan jaringan yang dapat berkomunikasi dan bekerja sama, dan akhirnya diluncurkanlah model referensi Open System Interconnection atau OSI di tahun 1980. Konsep layer, satuan informasi berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Konsep layer membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dan dari komputer ke komputer lain. Caranya adalah dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas diskret yang lebih sederhana dalam layar-layar. Model referensi OSI. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor membuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi berbeda komputer lain dalam sebuah jaringan, bahkan jika mengirim dan menerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Model referensi OSI. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layer, di mana setiap layer memiliki fungsi bagi jaringan yang berbeda. 1. Layer 7 application, layer 6 presentation, layer 5 session, layer 4 transport, layer 3 network, layer 2 data link, layer 1 layer. Application layer 7 adalah OSI. Layer OSI yang terdekat dalam user, menyediakan network service bagi aplikasi user berbeda dengan layer yang lain. Layer 7 tidak menyediakan service bagi layer OSI. Contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Layer 7 menetapkan adanya perintah komunikasi yang diinginkan dan menetapkan dan mensinkronkan kesepakatan prosedur untuk error recovery serta mengontrol integritas data. Jika ingin mengingat layer 7 dengan beberapa kata dipikir tentang browser. Selanjutnya akan dibacakan oleh Material Engine. Layer 6 OSI memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Jika diperlukan, layer 6 akan menerjemahkan di antara format yang ada banyak dengan menggunakan format data umum atau Common Data Format. Jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang Common Data Format. Session layer atau layer 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Layer 5 menyediakan service bagi layer 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layer 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Di samping mengatur sesi, layer 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien, kelas pelayanan, dan laporan pengecualian masalah layer 5, 6, dan 7. Jika ingin mengingat layer 5 dalam beberapa kata, pikirkan dialog dan percakapan. Transport layer atau layer 4 OSI membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus, layer 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Dalam menyediakan reliable service, layer 4 menggunakan transport error
partition dan recovery, serta information flow control. Jika ingin mengingat layer 4, dalam beberapa kata, pikirkan tentang quality of service dan reliability. Network layer atau layer 3 OSI adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau path selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layer 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan, forwarding atau routing, dan pengamatan addressing. Data link layer atau layer 2 OSI menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung. Dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengamatan fisik, topologi jaringan, address jaringan, pemberitahuan kesalahan error, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Jika ingin mengingat layer 2 dengan mudah, pikirkan tentang frame dan kontrol akses media. Visual layer, layer 1 OSI, mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya, tingkat tegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor, fisik, dan lain-lain. Jika ingin mengingat layer 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hidan Subagja. Enkapsulasi data. Enkapsulasi membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layar-layar OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. 5 langkah konversi untuk enkapsulasi data antara lain: membuat data, memasukkan data dalam segmen, memasukkan segmen dalam paket atau datagram, memasukkan paket dalam frame, dan yang terakhir, konversi frame ke pola 1 dan 0. Selanjutnya, kita bisa melihat gambar simulasi enkapsulasi data. Dilihat ada seorang yang mengirim email message atau pesan email. Dibuat datanya dulu, lalu dimasukkan ke dalam data segmen. Kemudian dipaket atau dimasukkan dalam paket. Kemudian dimasukkan juga dalam frame. Lalu dikonversi frame ke pola 1 dan 0. Kemudian kita bisa melihat gambar pengiriman data dalam OSI layer. Selanjutnya, model referensi TCP/IP. Meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis dan historis, model-model referensi standar Internet adalah Transmission Control Protocol or Internet Protocol yang disebut juga TCP/IP. Model ini memiliki 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network. Fungsi layer 4 TCP/IP. Application layer atau layer 4 model TCP/IP berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog control. TCP/IP mengkombinasikan session presentation dan application dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layer berikut. Selanjutnya, fungsi layer 3 TCP/IP akan dibacakan oleh Yuli Yuliawati. Fungsi layer ketiga dalam TCP/IP. Transport layer atau layer ketiga dalam TCP/IP berkaitan dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction. Salah satu dari protokolnya, Transmission Control Protocol atau disebut dengan TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well-flowing, low error. TCP berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu atau
packet switching. Fungsi layer kedua dalam TCP/IP. Internet layer atau layer kedua dalam TCP/IP berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah Internet Protocol atau IP. Base path determination and packet switching occur at this layer. Think of it in terms of the postal system. When you mail a letter, you do not know how it gets there, or there are visible routers, but you do care that it arrives. Fungsi layer ke-1 dalam TCP/IP. Network layer atau layer ke-1 TCP/IP juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung atau physical link, termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical data link layer atau layer 1 dan layer 2 dalam OSI. Perbandingan OSI dan TCP/IP dalam model. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, model TCP/IP memiliki 5 model, sedangkan model OSI memiliki 7 model. Yang pertama, model dalam TCP/IP yaitu ada network, yang kedua internet, yang ketiga transport, yang keempat no layer specific, yang kelima application. Sedangkan dalam model OSI yang pertama yaitu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh yaitu application. Nah, kita bisa dilihat ya, dari internet sampai application itu termasuk protokol. Nah, dari network itu disebut dengan network. Sedangkan dalam OSI model, dari application sampai transport itu disebut dengan host layer. Dari network sampai physical itu disebut dengan media layers. Persamaan OSI dan TCP/IP. Yang pertama, keduanya memiliki layer-layer. Yang kedua, keduanya memiliki application layer meski memiliki service yang berbeda. Yang ketiga, keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Yang keempat, keduanya mengasumsikan teknologi packet switch atau bukan sirkuit switch. Yang kelima, profesional di bidang internet networking perlu mengetahui keduanya. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Yang pertama, TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Yang kedua, TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Yang ketiga, TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. Yang kelima, TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI. Walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, baik dalam tulisan maupun lisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.